lagi bareng gue Abdul di YouTube channel Sobat Garage. Di kali ini gue mau ngejelasin apa aja sih yang perlu kalian cek kalau mau beli motor 2 tak. Di video kali ini gue bukan berniat untuk menggurui karena gue juga masih belajar. Cuma gue berdasarkan apa yang gue lakuin kalau misalkan gue ngecek motor 2 tak tuh. Soalnya beda sama 4 tak. Jadi di 2 tak tuh beda-beda ya. Kita yang gue bakal utamain tuh gue jelasin di Ninja. Karena Ninja tuh bahaya banget kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa, kita ngecek sendiri tanpa bawa mekanik. Akhirnya kita main beli-beli aja, pas dibongkar mesinnya jong, akhirnya keluarin biaya yang cukup lumayan mahal. Jadi bakal gue jelasin sebenarnya gampang. Yang pertama ini, yang paling penting tuh bloknya itu harus masih OS, belum OB. Jadi blok linernya itu, boringnya itu harus masih standar bawaan pabriknya. Jangan sampai udah diganti tuh jadinya OB, oper bosan. Terus kalau bisa karbunya itu masih ori bawaan motor. Terus kelistrikannya masih ori, kabelnya itu masih pada ori semua, belum ada yang dipisah-pisahin. Jadi ketahuan ini dia kalau misal ori itu masih ori, bungkusnya masih rapi banget. Kalau yang udah dibongkar itu jadi pakai lakban hitam. Itu. Terus yang keempat, dia performanya harus bagus. Biasanya itu standarnya Ninja kipsnya itu harus aktif, kips. Terus performanya itu kips. Jadi biasanya karakter motor beda-beda ya. Cuman biasanya tuh kalau RPM-nya masih hidup tuh di 8000 RPM biasanya yang gue temuin ya. Cuman gue kurang tahu normalnya di berapa. Kalau itu sih kurang penting, yang penting kipsnya hidup aja. Mau dia nggak buka di RPM berapa gampang. Biasanya kalau misalkan di RPM terlalu tinggi, itu bisa jadi ada sumbatan di mekanisme kipsnya, atau kotor atau apa, minta diservis. Itu gampang lah, yang penting kipsnya dulu normal, mekanisnya ada semua. Terus kalau gue biasanya catnya, kalau emang pengen Ninja kita jadi investasi buat kedepannya, buat kita pemakai ya, gue ngasih tahu tuh buat pemakai. Kalau pedagang udah nggak usah ditanyain, udah pasti pada jago ngeceknya. Buat pemakai tuh kan biasanya dia buat nikmatin dulu. Cuman sesuatu kalau ada kebutuhan, nantinya ke depannya ada kebutuhan, atau dia bosen bakal dijual tuh gimana yang jelas ngomongnya, biar gimana nanti harganya tuh nggak turun tapi malah naik. Jadi catnya itu kalau bisa masih ori dan masih bening, itu tuh nambah poin dia. Kalau cat ori tuh nambah poin kalau di Ninja. Terus cat rangkanya masih pada rapi. Biasanya kelemahan Ninja R itu di bawah tangki dia ada karat. Tuh kalau Ninja R biasanya suka ada karat dia. Sama tangkinya biasanya kalau Ninja mau R mau RR, dia biasanya ada rembes di pinggirannya. Jadi di pinggirannya itu biasanya ada rembes. Kalau enggak di samping-sampingnya dia biasanya ada karat. Terus dia ganti cat, ini tuh buat yang ganti cat ya, ada karat di amplas, akhirnya ada rembes tuh gitu. Jadi dicek tangkinya. Nah, gimana sih cara ngecek blok yang udah dioper bos sama yang belum dioper bos? Jadi cara ngeceknya itu dari suara RPM yang idle-nya gitu. Kayak misalkan motor lamsamnya motor itu beda. Kalau yang masih OS tuh dia lamsamnya enak, dia ngetuk. Terus intinya standar lah dia suaranya di tang kayak pokoknya standar lah, dia nggak kayak kadang-kadang naik sendiri walaupun nggak digas. Nah jadi dia di lamsamnya itu enak kalau yang masih standar ori belum di OB. Kalau yang udah di OB dia itu kadang suka, walaupun kita nggak main gas nih, motor kita nyalain, kita dengerin nih suara mesinnya yang udah di OB, dia kadang suka naik sendiri RPM-nya, terus turun lagi, kadang naik lagi, turun lagi. Itu cara ngebedainnya. Yang paling simpel lah, yang paling kita nggak perlu ribet-ribet ngeceknya, dari suara aja udah ketemu. Cuma sekarang itu orang pintar-pintar ganti liner tuh jago-jago. Jadi hampir 99% bisa sama kayak ori, tapi nggak bakalan bisa 100% sama kayak ori. Kadang dari suara aja yang udah di OB itu bisa sama yang belum di OB.
kalau paling paling ampuhnya nih, paling ampuhnya yang kayak kita nggak bakalan kecolongan gitu, kayak misalkan kita sangka ini belum OB tapi ternyata udah OB. Kalau dari suara tuh bisa kayak gitu. Jadi kita mau ngerasa, oh ini motor mantep banget nih, belum OB, ternyata waktu dibongkar udah OB. Cara ngeceknya harus siapin kunci T12 atau kunci 12 ring buat ngebuka si knalpot. Jadi kan ini blok nih, blok Ninja tuh knalpotnya kan gini nih. Jadi dia nggak ke bawah gini, cuman gini dia. Baut 2 di knalpot ini lu buka nih, gue contohin nih gini. Ini misal lubang knalpot nih. Ini lubang knalpot ya, si lubang knalpotnya udah dibuka. Jari teman-teman nih masukin nih ke lubangnya. Terus digesek-gesek gini nih. Kalau misalkan dia digesek-geseknya kasar, itu udah di OB. Kalau belum di OB itu halus. Kalau udah di OB tuh dia kasar. Pokoknya nggak bakalan ada yang halus, dia kasar. Kalau udah kasar itu udah jelas udah OB. Nah, terus kalau di motor udah kondisi panas ya, kondisi panas, kalau nggak di RPM tinggi nih kalian geber, digeber tuh dia kadang kalau pas turun RPM-nya kayak gasnya udah tuh kita turunin, gasnya kita turunin, biasanya dia ada suara tak 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 tak. Nah, itu OB biasanya. Cuman yang udah paling jelas udah buka knalpot, nggak usah kita biar 100% kita percaya, buka knalpot, liner lubangnya kita masukin jari, kita puter-puter. Kalau kasar itu OB, kalau enggak itu belum OB. Nah, terus cara ngecek tangki yang bocor itu diraba aja pinggiran-pinggiran, kan tangki bentuknya gini nih, maksudnya gini tangki pinggirannya kita raba-raba gini. Kalau ada air, bensin, maksudnya ada bensin itu berarti rembes. Terus cara ngecek ininya, rangka karatnya, senterin aja. Dia biasanya di bawah tangki ada coklat karat, itu seringnya tuh di Ninja R. Gimana ngecek kabel bodi ori apa enggak? Kan sekalian mau ngecek nomor rangka ya. Nomor rangka itu ada di bawah jok kalau Ninja RR. Kalau Ninja R itu ada di samping bodinya dibuka. Kalau dibuka aja. Kalau yang Ninja R sih emang agak ribet ya. Kalau Ninja RR kan sekalian ngebuka, lihat rangka, ngebuka jok. Itu dibuka joknya, dia kadang suka ada tuh kabel bodinya yang kelihatan, diliatin aja. Kalau masih mulus itu baru masih ori. Gimana sih ngebedain cat ori apa enggak? Beda, pokoknya beda. Kalau misalkan cat ori tuh dia nggak terlalu bening. Kalau emang yang nggak di coating segala macam ya, dia nggak terlalu bening, cuman rapih. Kalau cat ori, terus dia dari tangki bisa nih, tangkinya kalian buka nih, tutup tangkinya dibuka, dilihat nih kan di dalamnya itu biasanya kalau yang enggak ori catnya biasanya ada warnanya. Misalkan motornya warna hitam, misalkan di dalamnya itu ada cat warna hitam tuh di samping-sampingnya, itu berarti udah dicat ulang. Terus rangka mah kalau kata gua mah nggak ngaruh banget. Misalkan udah ori kayak udah nggak ori kayak, yang penting catnya rapih ya oke aja masuk. Paling itu aja sih yang harus. Kalau gue sih sama karbu mah kalian ngebedainnya lihat aja di Google. Karbu ori R, ori RR itu kan beda. Jadi misalkan mau beli R ya lihat dulu aja di Google karbu ori RR, jadi dilihat sama enggak. Kalau masih ori ya lumayan, soalnya harga karbu juga lumayan, apalagi harga blok itu lumayan. Yang ori itu bekasnya aja bisa sampai 2,5 juta bekasnya itu. Yang ori belum di OB bisa 2,5 juta dia. Jadi pastiin kalau Ninja itu belum OB, udah itu aja gua mau kuncinya. Gua mau kalau misalkan bodinya kusem kek, bodinya udah ala-ala jamet kek, gua nggak masalah, yang penting bloknya masih belum OB itu. Kalau gua pribadi ya, gua bukan bermaksud buat menggurui, cuman gua ngasih tahu aja kita sharing, kita sama-sama belajar biar nggak kebodohi.